Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan Learning Management System, salah satunya aplikasi Teachme. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Teachme. Jadi teman-teman, Learning Management System itu bisa saja terdiri dari Google Classroom, Edmodo, Zoom Meeting, atau Google Form, atau juga quiz, bisa saja itu. Namun, Teachmin ini merupakan platform atau aplikasi yang memiliki 5 fitur dasar dalam Learning Management System, seperti aksesibilitas, live classroom, assessment, manajemen kelas, dan terakhir ada recording. Jadi, Teachmin ini merupakan aplikasi terbesar yang digunakan oleh negara India. Jadi, aplikasi ini mulai terkenal pada tahun 2022 sampai sekarang. Jadi, kelebihan dari aplikasi Teachmeet ini adalah konektivitas biologi dan konektivitas globalnya itu sangat sangat luas, di mana bisa digunakan oleh berbagai negara ataupun tidak ada batasan untuk negara siapa yang menggunakannya. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan orang tua maupun peserta didik. Jadi, Teachmin ini tidak hanya digunakan untuk orang tua, tidak digunakan untuk peserta didik, tapi bisa juga digunakan oleh orang tua dalam memantau kondisi proses pembelajaran anaknya. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Jadi, Teachmin ini banyak sekali fitur-fitur yang dapat mempermudah proses pembelajaran guru. Yang pertama, dia memiliki fitur live atau recording. Live atau recording ini akan mempermudah peserta didik yang belum masuk maupun yang sudah masuk tapi dia mudah lupa dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti misalnya dia lupa apa saja yang disampaikan oleh guru. Jadi, live recording ini akan tersimpan dalam fitur lecture. Jadi, dalam fitur lecture ini akan terdiri dari beberapa video-video yang sudah kita recordingkan. Jadi, peserta didik bisa saja mengulang kembali video-video yang sudah berlalu. Yang ketiga yaitu fitur pembelajaran komprehensif, di mana ada tempat pengumpulan tugas, ada kalender pembelajaran, kemudian ada tempat pengumpulan materi yang akan ingin disampaikan, kemudian ada Google Meeting, di mana akan ada meeting antara guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya kelebihannya itu pengelolaan kelas yang efektif. Kenapa bisa dikatakan pengelolaan kelas yang efektif? Di situ siswa dan guru bisa melakukan live selama proses pembelajaran. Ada fitur tentang siapa saja yang hadir atau yang tidak hadir. Ada fitur pengumpulan tugas. Di pengumpulan tugas itu ada bisa saja kuis, pembuatan aplikasinya seperti kuis ataupun homework ataupun juga ada em, tes. Jadi dalam tes ini sudah ada juga template-template yang dapat digunakan seorang guru untuk mempermudah dalam membuat ujian-ujian atau soal-soal ujian yang akan disampaikan kepada muridnya. Jadi yang terakhir yaitu fleksibilitas pembelajaran. Jadi proses pembelajaran sangat fleksibilitas, di mana peserta dan guru itu melakukan proses pembelajarannya dengan eh, dengan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Yang kekurangan dari aplikasi Teachmeet ini keterbatasan dalam analisa data. Yang kedua, ketergantungan internet. Jadi, Teachmeet ini tidak bisa digunakan jika tidak ada internetnya. Fiturnya terbatas pada versi gratis. Jadi, uh, di Teachmeet itu ada Edu AI. Jadi, yang tidak premium itu tidak akan bisa menggunakan fitur Edu AI-nya. Jadi dalam Teachmeet ini jika kita tuh masih menggunakan yang gratisan, itu masih ada terbatasnya fitur-fiturnya. Seperti salah satunya itu tadi Edu AI. Yang ke selanjutnya balasan pada personalisasi. Jadi Teachmeet ini juga memiliki kekurangan, salah satunya batasan pada personalisasi. Batasannya ini maksudnya adalah eh, di situ maksimal ada 40 siswa, tidak lebih dari 40. Itu maksudnya. Jadi, oke teman-teman, eh,
karena tadi kita sudah menjelaskan tentang aplikasi Teachmin tersebut, selanjutnya kita akan melaksanakan tutorial penggunaan aplikasi Teachmin. Kita langsung saja ke tutorial penggunaan aplikasi Teachmin. Jadi yang pertama kita harus mencarinya di Google Chrome. Pilih salah satu email kita ketik Teachmin. Nah, pilih login. Nah, berikut merupakan tampilan sebelum kita memasuki aplikasi Teachmin. Jadi teman-teman, jika teman-teman belum mempunyai akun Teachmin, teman-teman bisa klik Add Account. Nah, karena saya sudah memiliki akun Teachmin, jadi sudah ada tersedia akun saya. Jika sudah memiliki akun, kita tinggal klik akun kita. Nah, ini merupakan tampilan dari beranda aplikasi Teachmin. Selanjutnya teman-teman, jika teman-teman ingin membuat ruang kelas terbaru, teman-teman bisa klik Create Classroom. Nah, teman-teman bisa ketik nama classroomnya misalnya seminar biologi. Antara subjeknya misalnya biologi. Nah, teman-teman bisa langsung klik Create. Nah, maka sudah ada tampilan bahwa kita sudah membuat ruang kelas tersebut. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan layar dari aplikasi seminar biologi. Terlihat bahwa ada ID classroom-nya yang dapat di-share kepada peserta didik, dan kemudian ada people ini atau fitur people ini, dia merupakan tempat daftar nama-nama peserta didik maupun gurunya. Jadi teacher ini adalah gurunya, CO teacher bisa saja asisten dosennya. Dan student ini adalah murid-murid yang sudah masuk dalam ruang atau forum dalam kelas kita. Nanti jika sudah ada peserta didik, maka akan terjabarkan nama-nama peserta didik yang sudah join. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman ingin mencari nama anak tersebut, kan lumayan lama jika kita men-scrollnya ke bawah. Jadi teman-teman bisa saja mengetiknya. Misalnya mengetik sini, nanti akan muncul nama peserta didik tersebut. Nah, jika teman-teman ingin juga ingin invite peserta didik lain atau guru yang lain, teman-teman bisa saja invite. Nah, tekan invite student atau CO teacher. Nah, lalu kita tadi sudah people, sekarang ke lecture. Lecture ini adalah perkuliahan. Di mana? Nih, di mana misalnya kita sudah melakukan meeting Zoom. Nah, selama meeting Zoom ini, kita tekan go live. Jadi, kelebihan dari aplikasi Teachmin ini adalah bisa recording selama proses pembelajaran, baik itu dalam guru itu menjelaskan pembelajaran kepada peserta didik maupun uh, peserta didik tersebut sedang mempresentasi. Jadi nanti ada go live, setelah go live itu siap, maka hasil rekaman itu akan tersimpan di fitur lecturer ini. Jadi nanti akan ada terjabarkan beberapa video-video yang sudah di recording. Selanjutnya kita ke attendance atau kehadiran. Nah, di attendance ini, di sini akan ada terjabarkan beberapa nama siswa yang sudah hadir pada proses pembelajaran. Misalnya, kita melakukan proses pembelajaran tanggal 22 Maret 2025. Nanti akan ada nama-nama peserta didik yang hadir, dan yang sakit maupun yang izin. Nanti akan ada terjabarkan di fitur tersebut. Selanjutnya adalah timetable. Nah, di timetable ini kita bisa mengatur atau mengedit tanggal-tanggal proses pembelajaran kita. Misalnya hari Senin kita masuk jam 8 sampai jam 10. Hari Selasa kita masuk jam 10 sampai jam 12. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi, setelah kita mengatur jadwal atau sudah mengisi jadwal yang ada pada timetable ini, kita edit slot, maka peserta didik nanti di kemudian harinya akan diingatkan melalui notifikasi dari emailnya. Selanjutnya notice board atau pengumuman. Nah, misalnya teman-teman ingin memberikan pengumuman untuk peserta didik. Teman-teman bisa klik create new. Misalnya teman-teman ingin membuat pengumuman bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2025 kita akan mengadakan ujian. Nah, teman-teman bisa saja menambahkan beberapa file pendukungnya. Setelah teman-teman menambahkan file pendukung, tinggal kita klik create. Nah, ini merupakan bentuk dari tampilan bahwa kita sudah memberikan pengumuman pada kelas tersebut. Oke, selanjutnya kita ke assessment.
Asesmen ini merupakan penilaian. Jadi penilaiannya berupa ada homework, ada quiz, ada tes. Misalnya teman-teman ingin memberikan homework, bisa saja teman-teman, misalnya teman-teman ingin membuat homeworknya General with Edu AI atau upload file. Teman-teman bisa misalnya upload file kan, teman-teman kasih instructionnya apa seperti apa tugasnya, apa yang akan dikerjakan dan mengirimkan filenya. Kemudian langsung ke next gitu. Nah, tadi di sini kan teman-teman ada nampak General with Edu AI. Teman-teman bisa saja mengklik General with Edu AI, misalnya seminar biologi. Teman-teman pilih topiknya misalnya materi ekosistem. Nanti itu bakalan ada terjabarkan beberapa tugas rumah yang cocok pada materi ekosistem karena tadi kan itu kan merupakan Edu AI. Jadi AI yang bekerja gitu ya. Itu juga termasuk dalam mempermudah seorang guru. Kemudian ada kuis. Nah, di kuis ini teman-teman bisa menambahkan beberapa kuis yang ingin disampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengerjakannya. Nah, selanjutnya kita ke tes. Di tes ini kita bisa create test atau membuat tes. Nah, ini ada pilihan financial literasi. Misalnya kita pilihlah financial literasi. FI. Next. Basic kita pilih ya. Misalnya teman-teman sudah menyediakan pertanyaannya, bisa saja upload question, select file, teman-teman sudah membuatnya beberapa pertanyaan di dokumen teman-teman. Jadi teman-teman tinggal search saja file yang ada di dokumen teman-teman. Nah, misalnya kita ingin membuatnya kembali, teman-teman bisa aja pilih use quiz bank, confirm. Nah, ini merupakan salah satu template yang dapat kita gunakan untuk mengandalkan tes. Teman-teman bisa mengganti soalnya tersebut dan menggunakan soal yang ingin teman-teman sampaikan. Setelah teman-teman membuat atau mengedit soal tersebut, teman-teman jangan lupa untuk memilih jawaban yang benarnya. Setelah itu, nanti teman-teman akan klik preview tes. Nah, jika teman-teman sudah yakin dan tidak perlu diedit lagi, teman-teman bisa prosesnya. Nah, misalnya tesnya ini apa namanya? Misalnya tesnya namanya ulangan harian ya kan, ulangan harian. Kasih introduksinya tahap apa, durasinya berapa menit. Ini waktu mulainya jam 8.09 dan waktu berakhirnya misalnya tanggal 24 ya kan. Oke. Hmm. Lalu klik publish test. Misalnya teman-teman ingin mendownload PDF-nya, bisa juga kita download atau kita ingin mengcopy linknya supaya apa? Supaya lebih mempercepat atau mempermudah murid tersebut. Jadi nanti kita kirim linknya kepada murid tersebut dan murid tersebut akan mengklik linknya dan akan masuk ke tes tersebut. Oke, selanjutnya kita ke materi ya, ke materi. Selanjutnya kita ke studi materi atau materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Teman-teman, di sini teman-teman bisa mengirimkan beberapa file atau video atau link YouTube yang bisa Anda sampaikan kepada peserta didik sebagai bahan ajar supaya peserta didik itu mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Nah nih, teman-teman bisa mengupload YouTube atau mengupload material atau mengirimkan beberapa file atau folder yang ingin disampaikan kepada peserta didik terkait pada pembelajarannya ini. Nah, selanjutnya di sini kan sudah terlihat bahwa ada go live. Jadi kelebihan dari Teachme ini salah satunya adalah selama proses pembelajaran, yaitu selama kita meeting, itu ada fitur recording atau go live. Jadi go live ini akan mempermudah peserta didik, baik yang belum masuk ataupun yang mudah lupa. Jadi melalui bantuan go live ini, video selama proses pembelajaran di meeting tersebut akan tersimpan dan terupload dalam Teachme tersebut. Maka peserta didik akan bisa memutar kembali video yang sudah terlaksana proses pembelajarannya. Kita klik go live misalnya ya kan. Nah, sini sudah terlihat bahwa tampilan ada kelas seminar biologi yang akan memulai meeting Zoom. Kita go live. Oke. Nah, ini merupakan tampilan Zoom meeting dari aplikasi Teachmin. Jadi di sini ada mikrofon, video kamera, presentasi, start recording, dan ada beberapa pilihan yang lainnya. Ini ada tempat kolom komentar dan berapa orang yang masuk, ya kan? Nah, jadi selama kita Zoom ini, maka Teachmin ini akan merekam atau recording proses pembelajaran kita sehingga disimpannya dalam
dalam perkuliahan tadi, lecture tadi. Sehingga peserta didik bisa memutar kembali video yang sudah terlaksana proses pembelajarannya. Teman-teman, sudah? Di sini kan ada fitur academics, ada library, my library. My library itu seperti misalnya eh, apa saja yang sudah teman-teman kirim, misalnya file-file tugas, file-file materi, video-video, nanti akan terjabarkan pada fitur my library ini. Nah, teman-teman, selain pada Go Live, di dalam Teachmin juga ada Edu AI. Jadi edukasi AI ini juga termasuk mempermudah guru maupun peserta didik dalam proses pembelajarannya. Sama seperti kita misalnya kita ingin materi ekosistem, kita klik materi ekosistem, kita klik dulu Edu AI, kita klik. Nah, misalnya standarnya seperti apa, topiknya ekosistem, PPT, kita kita klik general, maka nanti akan ada PPT yang berkaitan dengan ekosistem. Tapi karena saya ini mempunyai akun yang free, tidak premium, Edu AI bisa digunakan jika akun tersebut premium. Oke teman-teman, tadi ada beberapa fitur-fitur yang dapat digunakan pada Teachmin ini yang sehingga mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi Teachmin ini memiliki 5 prinsip dalam Learning Management System. Jadi Teachmin ini sangat sangat mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran. Dan Teachmin ini merupakan aplikasi atau platform yang sangat berwawasan dan memiliki teknologi yang maju. Jadi platformnya sangat maju. Sudah terkenal sejak 2023. Ini tadi student activities di mana, oh ya teman-teman, misalnya kan teman-teman sudah memberikan tugas-tugas, sudah memberikan tes, sudah memberikan uh, pertanyaan gitu. Jadi teman-teman bisa saja mendownload nama-nama peserta didik yang sudah mengerjakan. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui siapa saja yang belum mengisi, teman-teman bisa saja mendownload file ini dan mengirimkan ke peserta didik sehingga peserta didik itu tinggal saja melihat nama-nama yang belum mengirim file tersebut. Jadi itu mempermudah guru juga untuk tidak mencari-cari atau tidak mengetik-ngetik ulang lagi siapa-siapa saja yang belum mengirimnya. Oke teman-teman, sekian dari tutorial penggunaan aplikasi Teachmin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke aplikasi video pembelajaran seperti salah satunya adalah Google Meet. Jadi Google Meet adalah eh, merupakan aplikasi bantuan Google yang berfokus menyediakan layanan kegiatan live video atau yang dikenal dengan istilah video conference. Jadi eh, Google Meet ini memiliki kelebihan maupun kelebihan dari aplikasi Google Meet. Yang pertama adalah fitur whiteboard. Fitur ini mempermudah para guru dan dosen untuk menerangkan materi agar sensasinya sama persis ketika disampaikan di kelas konvensional. Yang kedua, tersedia secara gratis. Jadi, aplikasi Google Meet ini uh, untuk video konferensinya bersifat wireless sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Hanya saja untuk beberapa fitur memang oleh Google ini masih dibuat berbayar. Yang ketiga, tampilannya sudah hadir. Jadi, aplikasi Google Meet ini uh, saat melakukan rapat atau kelas online tentunya ingin tampilan masing-masing peserta itu jernih. Di mana pada saat pengguna aplikasi Google Meet bisa dibantu untuk mendapatkan karena tampilannya sudah dalam format HD. Di aplikasi Google Meet ini sudah dalam tampilan format HD. Yang keempat, penggunaannya mudah. Jadi aplikasi Google Meet menghadirkan kemudahan untuk mengakses semua fitur di dalamnya. Proses instalasi sampai bukaan video untuk kebutuhan dan lain sebagainya juga terbilang sangat mudah. Kekurangan dari aplikasi Google Meet yang pertama ada tidak adanya fitur hemat data. Jadi saat kita menggunakan Google Meet itu perlu adanya data. Di mana Google Meet ini sangat boros dalam menggunakan data sehingga membutuhkan sokongan paket data yang kuat ketika akan menggunakan. Yang kedua, banyak fiturnya itu yang sifatnya berbayar. Karena fitur yang gratis itu adalah fitur yang dapat
digunakan secara gratis, sedangkan yang berbayar itu tidak dapat digunakan jika Google Meet-nya tidak premium. Yang ketiga, membutuhkan jaringan internet stabil. Pada dasarnya, Google Meet mirip dengan aplikasi sejenisnya, yakni membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika naik turun, maka beberapa fitur akan sulit untuk diakses, dan pada saat merekam video itu akan terjadi loading, sehingga proses pembelajaran berlangsung sangat tidak stabil ya gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk saja ke tutorial penggunaan aplikasi Google Meet. Pertama-tama teman-teman harus mengklik atau mengetik di Google Chrome. Kita klik Google Meet. Nah, kita tekan Google Meet. New meeting. Create a meeting folder. Nah, ini merupakan kode atau link Zoom meeting yang akan kita buat. Kita copy. Misalnya teman-teman ingin kirimnya kepada peserta didik, teman-teman bisa saja kirimnya seperti ini. Nah, nanti peserta didik akan mengklik salah satu linknya atau membuat kodenya di aplikasi Google Meet. Jadi kita klik saja langsung ya linknya. Klik join now. Nah, kita sudah masuk ke dalam salah satu ruang Zoom meeting. Biasanya teman-teman ingin melakukan presentation. Di sini ada fitur mikrofon, ada kamera, ada emojinya, ada presentasi now. Misalnya kita play videos, share. Atau kita ingin mempresentasi Nah, nanti misalnya teman-teman akan ada beberapa presentasi, misalnya teman-teman ingin menampilkan PPT, teman-teman bisa klik tadi, klik presentasi ini. Jadi nanti akan ada tertampilan, misalnya teman-teman menampilkan PPT, nanti akan tertampil, dan teman-teman akan dapat bisa melihatnya. Jika teman-teman sudah siap untuk presentasi, teman-teman bisa klik stop presenting. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa angkat tangan. Misalnya teman-teman ingin full screen atau open picture in picture, apply visual effect, use a point over audio, atau bisa saja klik option-option tersebut. Nah, ini people ini merupakan merupakan fitur yang menampilkan beberapa peserta didik maupun orang yang sudah join ke dalam Zoom Meet tersebut. Nah, ini merupakan kolom chat atau komentar dari beberapa peserta didik yang join. Nanti mereka bisa misalnya mereka komentar ini. Nanti diklik, kirim, dan dapat dilihat oleh orang yang ada join pada Zoom meeting tersebut. Oke teman-teman, sekian dari tutorial penggunaan Google Meet kita pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa. Baik, selanjutnya adalah tutorial penggunaan media LMS, yaitu Nearpod. Nah, Nearpod ini
merupakan media LMS yang berisi konten-konten materi yang dapat kita akses secara gratis dan kita sesuaikan dengan pembelajaran yang ingin kita buat. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh penggunaan media Nearpod menggunakan materi sel. Pertama, kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke Google Chrome, kita ketik Nearpod, Nearpod. Nah, kemudian kita tunggu loading. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa login menggunakan akun Google atau menggunakan email sekolah. Nah, kalau kita menggunakan email sekolah, maka nantinya akan memudahkan murid untuk join ke kelas kita. Tapi ini jika tidak ada, kita juga bisa menggunakan akun sekolah, akun Google. Nah, kita klik sign in with Google. Kemudian setelah kita klik, kita tunggu. Kita masuk menggunakan akun email kita pilih. Lalu setelah itu kita tunggu hingga tampilannya selesai. Ini merupakan tampilan Nearpod, kemudian kita bisa klik bagian School Library. Seperti yang tadi dibilang, jika kita join sekolah, nanti kita bisa mengetahui nih siapa saja yang join ke sekolah kita tersebut. Contohnya adalah SMA Bait Al-Hikmah. Nah, di sini juga ada nama-nama guru yang menggunakan aplikasi Nearpod ini. Jadi kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Kemudian selanjutnya, fitur-fitur Nearpod yang ditawarkan selain ada School Library, selanjutnya ada bagian Nearpod Library. Nah, kita klik bagian Nearpod Library-nya. Nah, di Nearpod Library ini diberikan berbagai macam template atau pembelajaran mengenai materi yang kita sesuaikan dengan pembelajaran yang ingin kita ajarkan. Contohnya, kita akan mengambil materi sel. Kita tulis sel, kemudian kita klik bagian pencarian. Nah, setelah itu akan muncul beragam template, baik itu video, presentasi, maupun kuis yang bisa kita akses dan kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Contohnya, saya ngambil salah satu template mengenai ada sel tumbuhan. Nah, kita klik bagian preview. Baru kita lihat apakah ini sesuai dengan materi yang ingin kita ajarkan atau tidak. Nah, jika sesuai, maka kita klik bagian Add to my lesson. Setelah kita klik Add my to lesson, kemudian kita klik bagian Edit lesson. Nah, kita klik Edit untuk kita sesuaikan lagi dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, ini adalah tampilan dari template-nya tadi. Kemudian kita bisa sesuaiin kembali sesuai dengan materi kita. Di sini ada beberapa fitur yang ditawarkannya. Salah satunya yaitu fitur mengenai video konten. Nah, kita bisa klik videonya. Kemudian yang tanda warna biru itu mewakili kuis yang dapat kita lakukan secara langsung ketika kita ingin melakukan pembelajaran. Misalnya, jadi peserta didik yang sudah menonton video itu, atau kita bisa memantau nih apakah peserta didik tersebut menonton video secara langsung, karena di setiap menitnya ada pertanyaan mengenai pembelajaran atau seputar video yang kita tampilkan. Ini dicontohkan pada menit 0,48. Nah, nanti akan muncul soal contohnya yaitu what do you already know about plant cell and how they differ from animal cell. Nanti peserta didik bisa langsung nih menjawab pertanyaan yang kita berikan seputar video tersebut. Jadi kita bisa mengetahui apakah peserta didik tersebut betul-betul menonton video yang kita berikan. Selanjutnya ini adalah contoh ketika soalnya berupa objektif atau multiple choice. Nah, di sini which of the following is not true of this or part. Nah, kita bisa pilih nanti jawabannya yang benar A, B, C atau D. Nah, nantinya
akan muncul nih jawaban yang benar. Contohnya kita klik show. Nah, jawabannya yang benar adalah they use flower to reproduce. Nah, selain template di perpustakaan Nearpod atau library Nearpod, kita juga bisa nih membuat template pembelajaran kita sendiri. Kita klik bagian create a lesson, kemudian kita klik create a lesson from scratch. Nah, setelah itu kita klik apa yang ingin kita buat. Contohnya kita ingin membuat PPT interaktif. Nah, kita klik bagian add quick slide. Nah, kemudian setelah itu akan muncul slide yang bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Nah, kita bisa ini menyesuaikan template judulnya yang mana ingin kita pilih. Contohnya kita pilih salah satu ya, template judulnya mengenai sel. Nah, kita klik 2 kali bagian pada template yang kita inginkan. Kemudian setelah kita klik 2 kali, kita klik add to title, kemudian kita klik bagian sel. Nah, selain juga bisa menulis, ini juga bisa kita lampirkan gambar. Nah, kita bisa ngeklik gambar yang ingin kita lampirkan pada slide PPT kita dengan klik bagian image. Nah, pada bagian image ini kemudian kita klik. Selanjutnya kita akan diarahkan, kita bisa mengupload dari gambar secara langsung atau bisa juga dari Google. Contoh kita tulis kata-kata sel. Nah, ini adalah gambar sel yang ada di Google. Kita bisa klik salah satunya yang ingin kita ambil. Nah, kita klik bagiannya, baru kita tambahkan. Nah, kita sesuaikan aja sesuai dengan template yang ada atau sesuai dengan kotak yang disediakan. Selanjutnya, selain bisa menambahkan gambar, tulisan, ada lagi fitur yang ditambahkannya, presentasi menariknya, yaitu kita bisa menambahkan web content atau video yang tadi telah ditunjukkan yang bisa berupa kuis. Nah, kita klik bagian web content interaktifnya yaitu video. Nah, kita klik lalu klik bagian add yang warna biru. Nah, setelah kita tambahkan slide videonya, kemudian kita bisa nih milih video yang kita sesuaikan, apakah videonya sudah ada dari kita sendiri atau video YouTube. Ini tergantung kita yang mau menyesuaikannya. Nearpod juga memberikan berbagai template video. Contohnya, kalau kita mau upload sendiri juga bisa, kita tinggal klik dropnya. Kemudian juga bisa dari YouTube jika kita mau, atau juga bisa dari perpustakaan Nearpod ini tersendiri. Contohnya kita kan materinya mengenai sel. Nah, di Nearpod ini juga ada nih video mengenai materi sel yang bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran kita jika kita merasa video tersebut cocok dengan pembelajaran kita. Nih, ada materi mengenai apa itu sel teori, kemudian ada sel tumbuhan, ada sel hewan, kemudian ada transport sel, ada membran sel juga. Kemudian ada juga gimana sel dan virus itu perannya. Ada bermacam-macam yang bisa kita sesuaikan. Adalah ngambil dari video YouTube. Nah, kita tulis di YouTube adalah pembelajaran mengenai materi sel. Kemudian setelah kita ketik, kita tulis bagian pencarian. Nah, nantinya kita bisa pilih nih yang mana yang sesuai dengan video yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, contohnya itu adalah video mengenai apa itu sel. Jika menurut kita video ini cocok, kita bisa juga mereview nih apa isi video tersebut sebelum kita tambahkan. Nah, jika menurut kita cocok, kemudian kita klik bagian bawah itu add. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini adalah gambaran video yang telah kita tambahkan. Nah, kita bisa nih nambahkan add activity sesuai dengan menit yang ingin kita lakukan. Contohnya dari makhluk hidup. Nah, pada menit Nama ini bermula dari seorang ilmuwan bernama Robert Hooke yang memeriksa daun kering di bawah perbesaran mikroskop dan melihat adanya ruangan-ruangan kosong yang berbentuk segi 6 mirip dengan selula, yaitu kamar kecil yang digunakan oleh biarawan. Nah, setelah itu kita klik bagian tadi add activity.
kemudian kita bisa pilih pertanyaannya ini mau secara langsung atau esai atau bisa multiple choice. Kita pilih yang bagian multiple choice. Nah, kita masukkanlah pertanyaan yang kita sesuaikan dengan video tersebut. Setelah kita menulis pertanyaan dan jawaban, kita klik jawaban yang menurut kita betul. Nah, selain itu kita juga bisa nih menambahkan soal lain jika menurut kita soalnya kurang atau kita mau menambahkan 2 soal juga bisa kita tambahkan. Nah, jadi nanti bisa dilihat nih pada menit ke-46 ada pertanyaan pilihan ganda yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Ini adalah tampilan contoh ketika peserta didik mendapatkan tugas dari kita nih pada menit ke 0,46 atau detik ke 46. Nah, di sini peserta didik akan muncul nih pertanyaan bagaimana Robert Hooke menemukan sel. Nah, nantinya kita juga bisa nih bagian nih jawaban yang benar adalah jawaban A. Kemudian rupanya jawaban yang B adalah jawaban yang salah. Jadi selain video yang bisa dibuat quiz, ada juga fitur yaitu fitur 3 dimensi. Nah, pada bagian input 3 dimensi ini kita bisa menyesuaikan dengan pembelajaran biologi kita. Contohnya yaitu materi kita tadi adalah materi sel. Nah, kita pilih bagian nih ada sel tumbuhan. Nah, kita klik pada bagian sel tumbuhan tersebut. Kemudian kita lihat previewnya. Nah, nanti ketika sudah kita klik, nantinya kita bisa nih melihat sel tumbuhan secara 3 dimensi. Nah, ini lebih memudahkan peserta didik untuk memahami apa saja organ penyusun sel tumbuhan. Ada dinding sel, mitokondria, nukleus, kemudian ada ribosom juga. Nah, ini bisa disesuaikan dengan peserta didik sehingga peserta didik bisa lebih memahami mengenai materi sel. Nah, fitur selanjutnya adalah pet simulation. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran. Namun, ini lebih bisa digunakan untuk pembelajaran fisika dan kimia. Nah, kita contohkan adalah kita mengambil untuk pembelajaran kimia. Bagian asam dan basa. Nah, kita klik yang bagian simulasi untuk mengetahui kandungan asam dan basa di suatu air. Nah, di sini kita bisa melihat nih unsur kimia air yaitu 2H2O. Nah, jika diuraikan menjadi H3O dan OH-. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih mengukur pH airnya jika dia dalam keadaan netral. Berapa pH-nya. Setelah bagian pH ini kita klik, nah kita masukkan. Nah, kita bisa melihat nih, ternyata air itu memiliki pH 7. Kemudian kita juga bisa melihat atau mengukur pH menggunakan color key pH atau kertas warna pH. Nah, kita klik bagian colornya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam air tersebut. Nah, kita lihat dia berwarna oranye. Nanti kita sesuaikan dengan warnanya. Nah, ternyata air yang bersifat asam itu memiliki pH 3. Berarti cocok karena pH 3 merupakan sifatnya asam. Nah, contohnya kita buat lagi yang bersifat basa. Apakah betul dia pH-nya lebih dari 7? Nah, kita bisa lihat dia berada pada angka 12. Nah, ini juga bisa melihat listriknya. Apakah ada kandungan listrik yang menyebabkan lampu itu bisa menyala jika airnya dalam kondisi asam atau basa. Nih, kita celupkan, ternyata hidup, berarti dia memiliki energi listrik. Berbeda halnya dengan airnya yang bersifat netral, dia tidak akan menghasilkan cahaya lampu karena tidak ada
Selanjutnya ada praktikum fisika, yaitu pembiasan cahaya yang ditangkap oleh mata. Nah, kita bisa klik bagian praktikumnya yang pembiasan cahaya oleh mata. Nah, kita klik. Nah, contohnya ini kita klik bagian warna merah, kita atur berapa persentase yang ingin ditangkap oleh mata. Nah, jika 100% maka dia akan berwarna merah. Nah, kita juga bisa nih masukkan cahaya warna hijau. Nah, hasilnya jika cahaya warna hijau rasanya banyak 100%, merah 100%, dan biru 100% menghasilkan warna ungu muda. Nah, ini merupakan simulasi ketika cahaya masuk ke mata atau warna yang ditangkap oleh otak kita ketika 3 warna cahaya masuk. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan persentase cahaya yang ingin kita mau. Nah, jika kita merasa sudah selesai, kita bisa klik save untuk konten materi yang telah kita buat. Kemudian kita tunggu. Setelah konten materinya selesai, nanti kita bisa pilih teach. Nah, kita bisa membuat secara live partisipasi atau pembelajaran secara langsung. Nah, kita klik, kemudian kita bisa membagikan kode kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa langsung bergabung dengan pembelajaran yang kita lakukan. Atau peserta didik kita yang telah masuk di pembelajaran kita. Nih, bisa kita lihat di bagian partisipasi. Nah, selanjutnya di bagian video yang tadi kita buat ada kuis, kita juga bisa melihat nih berapa persen yang sudah menjawab, ada presentasi yang benar, dan ada presentasi berapa murid yang menjawab salah. Nah, bagian 3 dimensi juga kita bisa klik nih, bisa kita perbesar dan kita perkecil sesuai dengan struktur selnya yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, fitur terakhir yaitu kita bisa membuat kuis. Kita klik bagian create a lesson, kemudian kita klik pada bagian kuisnya. Kita bisa nanti milih apa kita mau multiple choice atau fill the blank atau match pair. Nah, contohnya kita ngambil match pair. Nah, kita klik tambahkan. Selanjutnya setelah kita klik bagian tambahkan, nah, bagian ini kita bisa tulis pertanyaan dan jawabannya. Contohnya kita tulis pertanyaan siapa penemu sel. Kemudian di bagian kanannya kita tulis jawabannya. Setelah kita tulis jawabannya, kita klik bagian done. Nah, setelah itu kita juga bisa nambahkan lagi jika ingin membuat pertanyaan baru. Contohnya kita tambahkan lagi add pair. Nah, kita tulis lagi pertanyaan. Nah, selain pertanyaan di sini tuh juga bisa kita lampirkan gambar jika kita ingin berbentuk seperti flashcard. Nah, ini bisa kita sesuaikan tergantung kreativitas kita atau apa yang ingin konten materi kita tampilkan. Ini merupakan tampilan match pair yang akan diterima oleh peserta didik. Nah, nanti kita klik, misalnya jawaban siapa penemu sel. Nah, kita jawab jawaban di bawahnya. Nah, kita klik rupanya salah. Nah, baru kita cari lagi mana jawaban yang benar, yaitu Robert Hooke. Nah, betul. Kemudian jika sudah betul, dia akan bertanda warna biru. Selanjutnya, menggunakan mikroskop, kita bisa melihat sel. Nah, nanti kita bisa melihat nih berapa kali percobaan kita dan berapa jawaban yang benar. Nah, selain match pair, kita juga bisa membuat pertanyaan pilihan ganda. Contohnya ini, kita klik bagian pertanyaannya, baru kita tulis pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu, kita klik pada bagian jawaban. Nah, kita tulis jawaban yang kita inginkan. Nah, kita klik bagian jawaban yang betul, kemudian kita juga bisa menambahkan selain soal, bisa juga menambahkan gambar jika kita inginkan, bisa menambahkan juga audio record jika ingin pertanyaannya berupa lisan, atau juga bisa menambahkan video, dan bahkan bisa menambahkan web content. Nah, misalnya nih,
pertanyaannya itu berupa link berita. Nah, dari berita tersebut kita analisis jawabannya. Nah, kita bisa masukkan link berita tersebut. Jadinya peserta didik bisa membaca berita tersebut dulu sebelum menjawab pertanyaannya. Nah, jika menurut kita sudah, kita bisa klik bagian save, kemudian akan muncul ke layar depannya lagi. Nah, kita bisa pilih sebagai penugasan atau assign. Nah, kita tunggu sampai save-nya selesai atau penyimpan materinya selesai. Nah, kita klik bagian teach. Nah, setelah kita klik bagian teach, kita pilih student pass. Nah, ini nantinya peserta didik bisa menjawab pertanyaan atau menjawab kuis yang kita berikan. Jadi, kuis kita ini tidak hanya seperti multiple choice, pun ada kuis. Tadi seperti match pair-nya juga ada. Nah, dipesertakan sesuai dengannya. Nah, kita langsung atau kuis yang kita berikan. Nah, kita juga bisa mengatur nih pengumpulan terakhir kuis tersebut. Hanya kita ngambil 6 merupakan pengumpulan terakhir kuis tersebut. Nah, 5 hari sebelum penutupan. Jadi, jika batas pengumpulan, maka peserta didik tidak kirimkan jawaban kuis tersebut. Terima kasih. Memberikan tutorial menggunakan website Assembler Edu. Nah, yang pertama kita buka dulu di websitenya Assembler Edu. Lalu yang paling atas kita klik. Nah, setelah itu kita masuk atau daftar. Di sini saya sudah mendaftar terlebih dahulu, jadi tinggal dimasukkan aja email lalu buat kata sandinya. Nah, ketika kamu sudah mendaftar, kamu bisa membuat proyek atau bisa misalnya melihat lapisan litosfer yang seperti saya klik ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada pembagian astronoper, ada mantel, HD, dan lain-lainnya. Kita bisa men-scan kode QR di HP kita sehingga bisa muncul di HP kita juga seperti 3 dimensi. Nah, selanjutnya misalnya kita lanjutkan, kita mau melihat jantung manusia. Nah, di sini kita bisa melihat anatomi dari jantung manusia sama seperti tadi, dan bisa juga kita scan barcode ini di HP kita, lalu akan muncul 3 dimensi di HP kita. Klik paste it in your room, lalu loading, dan kita klik di mana bagian jantung akan dimunculkan. Maka kita dapat melihat informasi dari jantung manusia tersebut. Selanjutnya kita dapat membuat proyek baru, yaitu seperti gambar 3D. Kita dapat membuat proyek. Di sini kita membuat proyek editor bawaan. Kita klik di editor bawaan. Lalu setelah itu, di sini adalah tampilan dari objek yang ingin kita buat. Kita dapat membuat gambar hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Dan di sini ada gambar gajah yang dapat kita lihat bergerak seperti gambar 3D, dan kita bisa mencobanya. Ada gambar gajah. Gajah tersebut bisa kita gerakkan ke kiri, ke kanan, dan kita bisa melihat bagian-bagian dari gajah tersebut, dan dia bergerak. Ada belalainya, ada kupingnya, kita bisa melihat, dan banyak ciri-ciri gajah tersebut yang dapat kita lihat.